Assalamualaikum. Sebelum ceritanya saya lanjut, saya minta maaf ya jika nanti ada suara-suara berisik karena di lantai atas ini ada perbaikan dan sekarang ini mungkin ada suara dung 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 gitu ya. Moga aja suaranya nggak terlalu berisik. Oke, kita lanjut saja ya di cerita selanjutnya. Kedua ibu dan anak sedang sarapan, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Kemudian seorang pengawal buru-buru masuk melapor, "Nona Tracy, orang Waylands di luar ingin bertemu Anda." Tracy menganjitkan kening, ia memberi kode mata pada Naomi dan Paula. Kedua orang lekas keluar untuk memeriksa, tetapi dengan cepat Paula berlari kembali ke dalam dan berbisik kepada Tracy, "Daniel kemari." Tracy baru berdiri dan hendak keluar untuk menghadapinya. Baru saja tiba di ambang pintu, tiba-tiba terdengar suara bam. Daniel langsung menggunakan mobil Maybach menabrak pintu rumah. Ia seperti binatang buas yang ganas, sangat menyeramkan. "Daniel, apa yang kamu lakukan?" Tracy berteriak dengan marah. "Aku sudah menelponmu dan juga meminta bawahanmu untuk membiarkanku masuk." Daniel berusaha menahan marah sebisanya, menenangkan dirinya. "Mereka menghalangiku terus. Aku terpaksa menerobos masuk." "Kamu sudah gila." Tracy melirik ke arah taman belakang lalu berteriak, "Cepat pergi." Walaupun ia tidak ingin melihat Daniel, tetapi bagaimanapun ia adalah ayah dari anak-anaknya. Tracy tidak berharap ia dan Lorenzo bersitegang langsung, apalagi Carlos masih ada di rumah. "Biar Carlos pulang denganku." Kepalan tangan Daniel semakin erat, tetapi ia berusaha keras mengendalikan dirinya sendiri. Ia tidak takut siapapun, ia hanya tidak ingin bersitegang dengan Tracy. Meskipun anaknya sungguh bermasalah saat di rumah Moore, tetapi ia percaya ini bukan kesalahan Tracy. Jadi ia tidak akan menanyakan apa-apa kepada Tracy. Ia hanya ingin membawa Carlos pergi. "Carlos dan Carla sudah pulang ikut denganmu. Carlos bersedia tinggal bersamaku. Aku menghormati anak-anak. Aku harap kamu juga bisa menghormati keputusan anak-anak." Kepalan tangan Tracy juga mengerat. Jika bukan karena ada Carlos di rumah, temperamennya sudah meledak dari tadi. Carlos dan Carla sudah dibawa pulang olehnya. Ia masih kemari untuk merebut putranya yang paling tua. Ia sungguh mengira dunia ini miliknya. Ia dapat bersikap arogan sesukanya. "Biarkan aku bawa Carlos pulang dulu. Nanti baru aku ceritakan padamu." Daniel hanya ingin bertemu anak, ia tidak ingin banyak menjelaskan. "Kamu bilang bawa, langsung bisa bawa." Tracy berteriak marah. "Karena anak-anak, aku sudah sangat bertoleransi padamu. Kamu jangan keterlaluan." Daniel malas bicara padanya, ia langsung menerobos masuk. Tracy mengamuk, ia melambaikan tinju ke arahnya. Kedua orang saling bertarung, tetapi Tracy bukanlah tandingan Daniel. Ia berhasil dilumpuhkan Daniel dalam 3 serangan. Daniel menekannya ke dinding dan menjelaskan dengan buru-buru, "Carla ke..." Wah! Tiba-tiba suara kicauan elang menyela ucapan Daniel. Setelah itu seekor burung elang bengis terbang mendekat dari belakang menyerang Daniel dengan ganas. "Papi, hati-hati!" Carlos baru keluar dari kamar. Ia berteriak kencang ketika melihat adegan ini. Reaksi Daniel sangat cepat. Ia lekas mendorong Tracy dan menghindari serangan burung elang. Burung elang maju hendak menggigitnya. Mata Daniel melebar. Ia baru saja ingin melawan. "Taksi, berhenti!" Carlos berteriak dengan buru-buru. Burung elang itu berhenti dalam seketika, lalu mengepak-ngepakkan sayap terbang menjauh. Daniel sangat terkejut, tak disangka burung elang itu patuh pada Carlos. "Papi!" Carlos hendak berjalan menuju Daniel. Seorang Tuan Daniel Waylands menerobos ke kediaman orang lain. Benar-benar tidak sopan.
Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang dingin. Daniel menoleh melihatnya. Sesosok baju putih berjalan masuk dari taman belakang. Di bawah cahaya matahari, wajah itu sangat jelas seperti seorang malaikat yang berjalan keluar dari neraka, jahat dan juga baik. Di pergelangan tangannya melikar seekor ular hijau kecil. Kepala ular itu terangkat dan mengeluarkan lidah beracunnya. Sepasang mata beracun itu melototi Daniel, disertai aura pembunuh dingin. Daniel mau tak mau tertegun ketika melihat wajah Lorenzo. Ia lalu menatap putranya. Mereka benar-benar sama persis. Wajah Daniel menjadi suram dalam seketika. Jika tidak tahu si pria menyeramkan ini adalah kakak sepupu Tracy, mungkin orang lain bisa salah paham. Carlos melihat ular kecil di tangan Lorenzo. Ia agak takut, jadi ia berlari ke sisi Daniel dengan spontan. Daniel menatap Lorenzo dengan dingin lalu hendak membawa Carlos pergi. "Berhenti!" Lorenzo baru saja memerintah. Di luar sudah ada puluhan pistol menodong ke arah Daniel. Sedangkan Daniel buru-buru kemari. Ia tak membawa satu pengawal pun, apalagi membawa senjata. Tetapi ia sama sekali tidak takut. "Coba saja jika berani menembak," ucapnya dengan dingin. "Kenapa tidak berani?" Lorenzo menyonggingkan senyuman. Senyumannya sangat dingin. "Jika kamu mati, grup Waylands akan hancur. Siapa yang berani melawanku?" Satu ucapan itu menceritakan betapa kejamnya dunia. Telapak tangan Tracy berkeringat dingin. Tadi ia terus mendesak Daniel untuk pergi karena berpikiran masalah ini. Jika Lorenzo sungguh membunuh Daniel di sini, maka tinggal mencari sembarang pengawal untuk menanggung kejahatan. Sedangkan grup Waylands, karena kematian Daniel, grup itu bisa hancur dan binasa. Hingga nanti seluruh industri bisnis dikendalikan oleh grup Moore. Siapa yang mampu melawannya? "Kamu sungguh mengira grup Waylands tidak punya penerus?" Daniel tetap tenang. "Kamu harus tahu, Kota Bunaken adalah wilayahku. Orang-orangmu di sini tidak lebih dari 50 orang. Aku 10 menit tidak keluar saja, orang-orangku akan menerobos masuk. Siapa yang akan mati nanti, tidak akan ada yang tahu. Kamu sudah mau mati, tidak perlu mencemaskan banyak hal." Ujung bibir Lorenzo mulai menyunggingkan senyuman dingin yang jahat. "Kasian Tuan Besar Waylands, umur 98 tahun, malah terbaring sekarat di rumah sakit. Tidak ada yang bisa mengantarkannya pergi. Hehehe. Ini lebih baik daripada grup Moore yang mati dalam satu malam, kan?" Daniel berbalik menyindirnya. Ketika mendengar ucapan ini, wajah Lorenzo tiba-tiba berubah. Aura pembunuh dingin muncul di bola matanya yang coklat keemasan. Dalam seketika ia yang tadinya seperti malaikat berubah menjadi iblis. Tracy melihat tatapan Lorenzo sudah berubah. Ia lekas menodong pistol ke arah Daniel. "Daniel, kamu cari mati." "Mami, jangan!" Carlos melebarkan tangan dan melindungi Daniel dari depan. Matanya merah sambil menggelengkan kepala. "Jangan bunuh papi!" "Carlos." Dalam seketika hati Tracy melunak ketika melihat Carlos seperti itu. "Paman, aku mohon, kamu jangan marah." Carlos tahu masalah ini diputuskan oleh Lorenzo dan juga tahu pasti ada kesalahpahaman. Ia lekas menjelaskan kepada Lorenzo, "Papi hanya menyebaskanku, makanya kemari mencariku. Ia bukan sengaja menyerangmu." Lorenzo menatap Carlos. Adegan ini familiar sekali. Dulu keluarga Moore juga pernah saling membunuh. Ia yang masih belia dulu juga kesulitan seperti ini. "Papi, bukankah kita sudah sepakat? Carlos dan Carla ikut pulang denganmu. Aku tinggal di sini menemani Mami." Carlos bertanya dengan buru-buru. "Papi, tiba-tiba menerobos masuk. Apa ada kesalahpahaman atau terjadi sesuatu dengan Carlos dan Carla?" "Carla, dia..."
Daniel baru saja ingin bicara, tiba-tiba ponselnya berdering. Thomas yang menelponnya, ia menjawab telepon lebih dahulu. Halo, kami sudah memeriksa keseluruhan restoran Laut Biru, bahkan sampah semalam juga sudah diperiksa. Tidak ada petunjuk apapun. Thomas melapor dengan buru-buru. Tuan Daniel, bagian rumah sakit telah berhasil memeriksa. Carla benar keracunan. Sebuah racun ajaib, tak berbau dan tak berwarna, sangat langka sekali. Seolah racun yang diekstrasi keluar dari ular. Ketika mendengar ucapan ini, tatapan Daniel berubah dalam seketika. Matanya berpindah memelototi ular hijau kecil yang berada di pergelangan tangan Lorenzo. Tangan yang memegang ponsel itu juga bergetar. Tuan Daniel, Anda berada di rumah Mor. Aku sudah dalam perjalanan. Sudah tiba di bukit. Anda baik-baik saja kan? Tuan Daniel? Tuan Daniel? Lorenzo Mor. Daniel menunjuk Lorenzo, meraung dengan marah. Aku mengira sekejam apapun kamu tidak akan tega pada anak kecil. Tak disangka kamu begitu berhati nurani dan gila benar-benar meracuni putriku. Apa kamu bilang? Lorenzo memicingkan mata dinginnya. Ular kecil hijau di pergelangan tangan juga merasakan denyut nadi tangan tuannya berdetak kencang. Aura pembunuh dalam matanya mulai bereaksi. Papi, bilang apa? Carla, dia. Carlos membelalakan mata memandang Daniel dengan tatapan tak percaya. Carla keracunan? Tracy bertanya dengan buru-buru. Apa yang terjadi? Carla berada di ruang ICU saat ini. Aura pembunuh Daniel menodong Lorenzo. Barusan rumah sakit bilang itu adalah jenis racun yang diekstrasi dari ular. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak mungkin. Otak Tracy meledak. Ia menoleh kepala memandang ular hijau kecil di tangan Lorenzo. Ia tahu Lorenzo ahli mengekstrasi racun, terutama racun ular. Tetapi, jadi aku pelakunya. Lorenzo tersenyum dingin, senyumannya penuh cemooh, benar-benar menarik. Tidak mungkin, Naomi lekas menjelaskan. Tuan, orang yang berterus terang, sekalipun ingin membunuh orang, juga tidak akan bertindak dari belakang, apalagi meracuni anak-anak diam-diam. Selain itu, ia begitu menyukai 3 anak itu, bagaimana mungkin? Tutup mulutmu. Lorenzo menyela. Ucapan Naomi menaikkan alis memelototi Daniel. Daniel, karena kamu bilang aku yang meracuni anakmu, maka sekarang juga aku akan bereksperimen memperlihatkannya padamu. Kakak, jangan. Ucapan Tracy belum selesai, Lorenzo sudah melepaskan ular hijau kecil di pergelangan tangannya. Wush. Ular hijau kecil itu terbang menuju ke arah Carlos. Carlos terkejut membelalakan mata. Mata jernih itu penuh dengan ketakutan. Carlos! Tracy maju hendak melindungi Daniel, tetapi pada saat yang kritis, Daniel mendorongnya lalu mengulurkan tangan menangkap ular hijau kecil itu. Psst. Suara itu menandakan ular kecil hijau telah menggigit sela-sela antara jempol dan jari telunjuk Daniel. Kemudian ular itu dicekik mati oleh Daniel. Ini saja kemampuanmu. Daniel melempar mayat ular itu lalu maju hendak menyerang Lorenzo, tetapi tiba-tiba ia merasakan kepalanya pusing, pandangannya mulai kabur. Daniel, jangan bergerak sembarangan. Tracy berteriak dengan panik. Semakin kamu bergerak, racunnya semakin cepat menyebar. Babi! Carlos mengapa Daniel dengan buru-buru lalu meraung marah kepada Lorenzo. Dasar orang jahat! Kenapa harus menyakiti papiku? Kenapa?
Sambil meraung, sambil meneteskan air mata, mata jernih itu penuh dengan derasan air mata. Lorenzo menatap Carlos, tatapannya agak panik, namun dengan cepat ia kembali menjadi dingin. Karena ia memfitnahku. Setelah itu ia bertanya kepada Daniel dengan nada mengejek. Sudah lihat? Ini baru racunku. Kamu... Daniel belum sempat bicara, ia pun tumbang dan pingsan ke lantai. Tracy lekas maju menahan Daniel dan buru-buru memohon kepada Lorenzo. Kakak, berikan obat penawar kepadanya. Aku mohon. Kamu sudah gila? Lorenzo menganjitkan kening memelototinya. Kamu sudah lupa bagaimana perlakuannya kepadamu dulu? Kakak, Tracy masih ingin bicara, namun Lorenzo sudah berbalik badan pergi. Ia berbicara tanpa menoleh kepala. Cepat usir dia keluar. Bawakan obatku kemari. Tracy memerintah Naomi dengan suara rendah. Cepat pergi. Nona, apa tidak salah? Itu adalah obat penopang hidupmu. Aku suruh kamu pergi ambil. Tracy berteriak marah, tetapi ia tidak berani berteriak terlalu kencang. Naomi terpaksa ke kamar Tracy mengambil botol obat dan buru-buru turun ke bawah memberikannya kepada Tracy. Tracy memberi Daniel minuman obat itu. Di saat bersamaan terdengar suara mobil dari luar. Tracy lekas memapah Daniel keluar. Carlos juga membantu dari samping. Anak, tetap di sini. Terdengar sebuah suara lagi dari dalam rumah. Tracy dan Carlos saling menatap, lalu buru-buru menyerahkan Daniel kepada Thomas. Thomas melihat Daniel terluka. Semua orang lekas mengeluarkan pistol. Ia tidak akan mati, tapi jika kalian menembak di sini, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Tracy mendesak dengan buru-buru. Cepat pergi, antar dia ke rumah sakit. Thomas membawa Daniel buru-buru ke rumah sakit. Ia sudah menelpon Lily di jalan. Di saat bersamaan juga telah memberi Daniel pertolongan pertama. Ryan dan Lily menunggu dengan cemas di lantai bawah. Ketika melihat Daniel, mereka buru-buru mendekat. Tuan Daniel, Tuan keracunan. Thomas mendesak dengan buru-buru. Cepat obati. Kenapa bisa seperti ini? Ryan sangat cemas. Tuan Daniel pergi menjemput Carlos dan bertemu dengan Tuan L itu. Lalu kedua orang itu berselisih. Thomas sangat marah. Kenapa kalian tidak mengikutinya? Kenapa membiarkannya pergi sendirian? Banyak hal darurat yang terjadi. Rumah sakit juga butuh orang. Ryan mendesah. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Semoga Tuan Daniel baik-baik saja. Lily lekas memeriksa Daniel. Sanjaya tahu Daniel terluka. Ia lebih seperti semut yang kepanasan di atas wajan. Sekarang keluarga Wayland dikelilingi musuh dari dalam dan luar. Jika terjadi sesuatu dengan Daniel di saat seperti ini, maka tamatlah sudah. Sore tadi baru saja memulai konferensi pers. Selanjutnya akan banyak kerjaan yang harus diatasi oleh Daniel. Selain itu juga harus sering muncul di hadapan media. Jika ia tidak bisa menunjukkan diri, maka akan dengan cepat menimbulkan kecurigaan dari dalam dunia luar. Jadi, apapun alasannya, Daniel tidak boleh tumbang. Sanjaya memanggil beberapa dokter spesialis berpengalaman dari rumah sakit kasih untuk kemari membantu. Kemudian ia meminta Ryan memblokir informasi orang luar. Mereka tidak boleh tahu masalah Daniel terluka. Di saat bersamaan Sanjaya juga berulang kali mengingatkan mereka harus tenang, tidak boleh bertindak gegabah. Sekarang keluarga Wayland sedang dalam keadaan kritis. Setiap orang sangat penting harus dipertahankan dengan baik. Bagian rumah sakit begitu kacau. Di saat bersamaan villa sisi utara juga tidak damai. Carlos membanting beberapa peralatan minum teh giok di atas meja. Itu adalah peralatan teh yang paling disukai Lorenzo. Harganya sangat bernilai. Biasanya para pelayan wanita sangat berhati-hati saat membersihkannya. Mereka takut akan meninggalkan sedikit jejak. Tapi sekarang Carlos malah memecahkannya menjadi berkeping-keping.
Naomi, Paula, dan pengawal lain ketakutan hingga wajahnya memucat. Mereka tidak berani bersuara. Lorenzo sedang merapikan tanaman di taman belakang, hanya dipisahkan oleh pembatas kayu ruangan. Dapat melihat punggung belakangnya dengan elegan. Ia tahu peralatan teh favoritnya telah pecah, tetapi ia tak banyak bereaksi. "Pria jahat, lepaskan aku. Aku ingin ke rumah sakit. Aku ingin tahu keadaan Papi dan Carla." Mata Carlos penuh dengan air mata, tetapi nadanya tetap stabil dan tenang. "Aku bukanlah anakmu. Untuk apa kamu menahanku di sini?" "Carlos, tidak boleh seperti ini," Tracy lekas menegur. "Mami tidak mencemaskan Carla." Carlos menatap Tracy dan berkata dengan suara serak, "Iya, masuk ke ruang ICU." Ketika mendengar ucapan ini, Tracy kebingungan, matanya merah. Bagaimana mungkin ia tidak cemas, tetapi ia sangat tahu, sekalipun sekarang ia ke rumah sakit juga tidak bisa melihat Carla. Terjadi sesuatu dengan Daniel, keluarga Wellens pasti akan mengunci rumah sakit agar informasi tidak bocor keluar. Mereka pasti tidak mengizinkan ia yang sebagai musuh masuk ke dalam. Sebelumnya karena Daniel bertindak gegabah, makanya berakhir seperti ini. Sekarang meskipun ia cemas, ia tetap harus mengendalikan dirinya. "Mami!" "Sekarang kamu pergi. Apa yang bisa kamu lakukan?" Terdengar sebuah suara dingin. "Aku..." "Sekarang keluarga Wellens dalam keadaan kacau. Jika kamu ke sana, selain menambah masalah, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mereka masih harus berbagi konsentrasi untuk menjagamu." Lorenzo berkata dengan tenang, "Jika kamu patuh, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu obat penawarnya." Ketika mendengar ucapan ini, Carlos lekas menjadi tenang. "Obat penawar?" "Carlos, cepat berterima kasih pada paman." Tracy juga terkejut dan senang. "Terima kasih, Paman." Carlos berterima kasih dan lekas mengulurkan tangan keluar. "Belikan aku obat penawarnya." "Aku sudah bilang, aku akan memberikannya jika kamu menjadi anak patuh." Lorenzo meletakkan tanaman dan menerima handuk basah yang disodorkan pengawalnya sambil mengelap tangan sambil jalan masuk ke dalam ruangan. "Ikut aku ke ruang kerja."